Pernah tidak Sobat Life? Sudah coba merebahkan badan di kasur, mata sudah lelah, tapi tangan masih saja asik scrolling HP. Dan ujung-ujungnya malah susah tidur sampai larut malam. Ternyata itu bukan sekedar soal ketagihan Sahabat Life. Ada penjelasan medisnya. Cahaya biru atau blue light dari layar gadget kita diam-diam bisa ganggu sistem tidur alami tubuh kita. Dan ini bukan masalah kecil. Kurang tidur berdampak pada suasana hati, konsentrasi, sampai daya tahan tubuh kita, Sahabat Life. Untuk itu, mari kita kupas lebih banyak penjelasan medis tentang ini. Bersama Life, Live in Fullness to Eternity. 5 penjelasan medis mengapa blue light dari gadget merusak tidur kita. Sebelum mulai, mari kita cari tahu dulu, sahabat live, apa sih blue light ini? Jadi blue light adalah cahaya bergelombang pendek yang banyak dipancarkan dari layar HP, tablet, dan laptop. Kalau di siang hari, cahaya ini sebenarnya bermanfaat sahabat live. Kenapa? Ya karena ini bisa buat kita segar dan waspada. Masalahnya muncul ketika kita terpapar terlalu banyak di malam hari, saat tubuh seharusnya bersiap untuk tidur. Jadi blue light sendiri tidak jahat ya sahabat live. Yang jadi soal adalah waktunya. Mari kita lihat 5 sebabnya. Pertama, blue light menekan melatonin, si hormon ngantuk. Sahabat life, tubuh kita punya hormon bernama melatonin yang tugasnya itu untuk beri sinyal kepada tubuh kita sudah waktunya tidur. Biasanya melatonin mulai naik saat hari gelap. Nah, tinjauan ilmiah di tahun 2019 dalam jurnal Chronobiology International temukan bahwa paparan cahaya biru di malam hari menekan produksi melatonin. Artinya, saat kita menatap layar sebelum tidur, otak kita seakan ditipu. Dikira hari masih siang, sehingga rem ngantuk kita akan gagal bekerja. Pantas saja sahabat live, mata sudah capek tapi tubuh belum merasa ngantuk. Kabar baiknya, tinjauan itu juga mencatat bahwa kadar melatonin bisa pulih cukup cepat begitu paparan cahaya dihentikan. Artinya, mematikan layar lebih awal bisa benar-benar membuat perbedaan, sahabat life. Yang kedua, blue light menggeser jam biologis tubuh. Tubuh kita punya jam internal yang kita sebut ritme sirkadian. Tugasnya bagi tubuh kita itu sebagai pengatur kapan kita mengantuk dan kapan kita segar. Selaras dengan terang dan gelap. Tinjauan Di oleh tahun Wall dan 2019 tim dalam Journal of Biophotonics jelaskan bahwa cahaya birulah yang paling kuat menyetel jam biologis kita ini. Jadi saat kita terpapar blue light di malam hari, jam tubuh kita tergeser mundur atau tertunda. Jadinya seolah-olah tubuh diberitahu malam masih panjang. Akibatnya jadwal tidur kita molor dan keesokan paginya kita sulit bangun karena jam tubuh sudah kacau. Kalau ini terjadi terus-menerus setiap malam, lama-lama pola tidur kita bergeser jauh dari yang sehat. Yang ketiga, blue light bikin melek, jadi lebih lama baru bisa tertidur. Selain soal hormon, cahaya layar juga punya efek langsung membuat otak lebih waspada. Penelitian dalam jurnal Clock and Sleep yang berjudul How Smart Is It to Go to Bed with the Phone temukan bahwa cahaya bergelombang pendek dari ponsel sebelum tidur mengganggu tidur dan ritme sirkadian. Cahaya ini memberi efek membuat melek, sehingga kita butuh waktu lebih lama untuk benar-benar tertidur. Menariknya, peneliti juga temukan bahwa isi konten yang kita lihat apakah menegangkan atau menenangkan ikut mempengaruhi tidur kita. Jadi bukan cuma cahayanya, tapi juga apa yang kita tonton sebenarnya sebelum tidur, sahabat live. Menonton sesuatu yang seru atau memancing emosi tepat sebelum tidur itu ibarat kita menginjak gas justru di saat kita seharusnya menginjak rem, sahabat live. Yang keempat, tidur jadi kurang nyenyak dan bikin lesu keesokan harinya.
Ini juga penting ya sahabat live. Penelitian klasik dalam jurnal PNAS membandingkan orang yang membaca dari layar bercahaya versus buku biasa sebelum tidur. Hasilnya, kelompok layar bukan hanya lebih lama tertidur, tapi juga mengalami tidur REM yang berkurang dan terasa lebih lesu serta kurang segar keesokan paginya. Padahal tidur REM ini penting untuk pemulihan otak dan daya ingat kita. Temuan ini diperkuat oleh tinjauan-tinjauan terbaru tahun 2019 yang sudah kita bahas tadi. Jadi, blue light bukan cuma bikin telat tidur, tapi juga bisa turunkan mutu tidur kita. Yang kelima, gadget di kamar membuat tidur lebih pendek dan buruk, terutama pada anak dan remaja. Sahabat Life, ini terbukti dalam skala besar. Meta-analisis di tahun 2016 dalam JAMA Pediatrics yang gabungkan banyak penelitian pada anak usia sekolah, temukan bahwa anak yang memiliki akses gadget di kamar tidur punya resiko tidur tidak cukup dan berkualitas buruk yang jauh lebih tinggi. Bahkan resiko mengantuk berlebihan di siang hari meningkat lebih dari 2 kali lipat. Menariknya, sekedar ada gadget di kamar pun meski tidak dipakai sudah dikaitkan dengan tidur yang lebih buruk. Inilah kenapa menjaga kamar tidur bebas gadget itu begitu penting, khususnya bagi anak-anak kita. Sebab tidur yang cukup di usia muda bukanlah kemewahan. Ini adalah fondasi bagi pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan kemampuan belajar mereka. Nah, Sobat Live, setelah melihat 5 penjelasan tadi, kabar baiknya masalah ini sangat bisa kita atasi. Kita tidak harus membuang gadget, cukup mengatur kapan dan bagaimana kita memakainya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang Sobat Live? Sebagai solusinya, menariknya jauh sebelum ada penelitian tentang blue light, tulisan inspirasi sudah menulis nasihat yang luar biasa relevan. Dalam sebuah suratnya kepada para pekerja, manuskrip Releases volume 9 halaman 46, beliau menasihati, biasakan untuk tidak begadang, setiap lampu hendaknya dipadamkan. Mengubah malam menjadi siang adalah kebiasaan buruk yang merusak kesehatan. Beliau juga menulis dalam buku Education halaman 205, karena pembentukan tubuh berlangsung selama jam-jam istirahat, maka penting terutama bagi kaum muda agar tidur itu teratur dan cukup. Maka mari kita praktek langkah sederhana ini. Sahabat Live, pertama, mari hentikan layar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Beri tubuh waktu untuk memproduksi melatonin secara alami. Dan yang kedua, silakan aktifkan mode malam dan redupkan cahaya. Gunakan night mode atau warna hangat pada layar kita, serta redupkan lampu kamar menjelang waktu tidur kita. Dan yang ketiga, pertimbangkan kacamata penyaring cahaya biru. Penelitian Scatter dan tim di tahun 2018 temukan kacamata anti blue light bisa bantu sebagian penderita insomnia, walau memang hasilnya bisa berbeda setiap orang. Dan keempat, jadikan kamar tidur zona bebas gadget, terutama untuk anak-anak. Isi daya HP di luar kamar bila memungkinkan. Dan kelima, mari cari cahaya terang di pagi hari. Paparan sinar matahari pagi bisa sangat membantu menstabilkan kembali jam biologis kita. Keenam dan yang terakhir, jaga jam tidur yang teratur. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Idealnya 7 hingga 9 jam agar tubuh punya ritme yang sehat. Sebagai kesimpulan kita, jadi Sobat Life sudah jelas ya mengapa blue light dari gadget bisa merusak tidur kita. Ini bisa tekan melatonin, geser jam biologis tubuh kita, buat kita susah tidur, turunkan kualitas tidur, dan buat tidur lebih pendek, terutama pada anak dan remaja. Walau begitu, kita harus ingat, semua ini ada dalam kendali kita. Dengan kita kurangi layar sebelum tidur, redupkan cahaya, dan jaga jam tidur yang teratur, kita sebenarnya sedang memberikan tubuh kesempatan untuk pulih dengan sempurna. Tidur yang baik adalah berkat. Cara Tuhan memulihkan tubuh dan pikiran kita setiap malam. Jadi malam ini, beranikah Sobat Life meletakkan HP lebih awal dan memberi diri sendiri tidur yang benar-benar nyenyak. Keputusan ada di tangan kita.
Demikian pembahasan kita, semoga Sobat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.